warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang paradigma pembangunan di bidang sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Nurhamida dengan akhiran NIM 076. Saya Roslawati Rajati dengan akhiran NIM 073. Saya Hikmatul Aisyah dengan akhiran NIM 086. Saya Nur Akmala Dewi dengan akhiran NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang konsep dasar pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial mencakup serangkaian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan hubungan antar manusia. Konsep dasar pembangunan sosial melibatkan yang pertama, partisipasi dari mahasiswa yang melibatkan partisipasi aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program pembangunan sosial. Yang kedua, keadilan sosial dengan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan kepada seluruh anggota untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, pemberdayaan mahasiswa dengan mendorong penguatan kapasitas dan kemandirian mahasiswa agar mereka dapat mengelola dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dari pembangunan di bidang sosial ini bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang inklusif, berdaya, dan berkeadilan serta meningkatkan kualitas hidup semua individu dalam suatu komunitas. Berikut beberapa rencana konsep perbaikan terhadap masalah membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran mahasiswa. Program edukasi yang melibatkan mahasiswa tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan ini bisa dilakukan melalui kampanye sosial, workshop, atau penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua yaitu infrastruktur pengelolaan sampah. Dengan membangun atau meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat sampah umum, sistem pengumpulan sampah, fasilitas daur ulang, dan pembersihan wilayah umum secara rutin. Yang ketiga, keterlibatan mahasiswa. Melibatkan mahasiswa dalam pengelolaan sampah seperti program pengumpulan sampah sukarela, komunitas peduli lingkungan, atau kegiatan bersama untuk membersihkan lingkungan. Yang keempat yaitu peraturan dan penegakan hukum. Penegakan peraturan terkait pembuangan sampah yang sembarangan dengan memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Ini dapat mencakup denda atau sanksi sosial yang bertujuan untuk mendorong kepedulian. Dengan menggabungkan beberapa strategi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan terjaga dari dampak negatif membuang sampah sembarangan. Bukti nyata di lingkungan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari prodi IPA sendiri yang mahasiswanya kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempat. Membuang sampah sembarangan adalah salah satu jalur permasalahan sosial yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, serta mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, hingga kurangnya regulasi dan penegakan hukum terkait pembuangan sampah yang sembarangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya edukasi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efektif serta implementasi kebijakan yang dapat mendorong perilaku bertanggung jawab dalam membuang sampah. Perkenalkan, nama saya Nur Akmala Dewi dari kelas PIB 2023. Izin untuk mewawancarai mengenai masalah sosial yang terjadi di lingkungan IPA. Untuk itu, masalah yang kita ambil adalah tentang kebersihan. Menurut kakak,
kebersihan di lingkungan kita itu kayak gimana? Kalau saat ini memang sudah diupayakan untuk bersih, tapi jika kita lihat di sekitar seperti yang ada di sekitar sana, mungkin bisa dikatakan tidak terlalu bersih, tapi sudah diupayakan untuk pihak MUIPA membersihkan. Untuk mahasiswanya apakah masih banyak yang membuang sampah sembarangan contohnya untuk di tempat umum yang seperti joglo kita itu? Kalau itu kita bisa lihat sendiri kalau mungkin hari Sabtu sama Minggu kan itu tidak ada petugas yang membersihkan, itu terdapat sampah yang banyak dan itu akibat dari mahasiswanya yang membuang sampah sembarangan, jadi untuk kesadarannya masih kurang. Baik, untuk kesadarannya masih kurang dan untuk dampak dari misal lingkungan Jogja itu kan untuk kita bersama. Kalau lingkungannya kotor itu dampaknya apakah besar untuk kita sendiri? Hal itu sangat besar kan, kita ketahui belakangan ini kan hujan. Nah, hujan itu dan hujan sebentar saja udah menimbulkan banjir. Nah, banjir itu yang disebabkan oleh penumbuhnya sampah. Jadi dampaknya besar, terutama bagi ketika ada hujan yang lagi banyak dan terjadi banjir ini. Untuk saat musim hujan seperti ini memang sepertinya butuh kesadaran dari kita sendiri untuk lebih berhati-hati untuk biar tidak terjadi banjir. Lalu menurut Mas sendiri, apakah ada solusi untuk kebersihan dari tempat kita sendiri? Untuk kebersihan, yang pertama harus ada kesadaran dari kita masing-masing sebagai mahasiswa, karena kita baru kuliah di sini, tujuannya untuk tidak mengotori lingkungan. Jadi yang pertama dari diri kita sendiri, dan kalau bisa membantu petugas kebersihan agar tidak terdapat sampah di sekitar kita, dan tugas dari petugas kebersihan tersebut lebih baik. Kalau selain dari kita, misalnya apakah kita juga butuh untuk mengajak lingkungan sekitar kita untuk selain membuang sampah di tempat sampah, itu solusinya lain apa? Mungkin terkait dengan banjir yang sudah terjadi akibat dari pembuangan sampah. Nah, itu saya kan anggota Ekokampus. Nah, Ekokampus itu membuat yang namanya sampah organik dikumpulkan dan dibuat menjadi ekoexit, dibuat menjadi Panapura, dan ada lagi membuat itu biopori, dan itu tugasnya untuk mengurangi sampah organik dari lingkungan dan dilakukan bersama-sama sehingga sampah yang ada di lingkungan. Berarti kalau dari apakah Ekokampus sendiri mengolah sampah-sampah organik yang ada di kampus kita untuk diolah menjadi pupuk ya kan? Iya. Pupuk untuk biopori apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk biopori masih 1 kali, tapi belum dipanen untuk bioporinya karena masih waktunya belum selesai. Namun untuk yang ekoenzim sudah berulang kali dan sudah diambil juga oleh pihak fakultas. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Lingkungan kalian kotor? Iya. Masih buang sampah sembarangan? Iya. Kalau hujan banjir? Iya. Apa solusinya? Kebersihan dimulai dari kita. Kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita juga dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan seperti tas dari plastik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau sudah ditindas habis berkali-kali, karena